hari Jumat. Iya. Iya, kemarin ada yang sudah Idul Fitri karena sudah ditelepon oleh Gus Domo. Iya. Iya. Telepon. Iya benar. Ditelepon dan menelpon. Allah. Kamu ada urusan mana lah? Urusan kita Maya Jerman ini. Iya, di tanggal 26 Ramadan kita bertemu di sini dalam rangka penutupan ngaji Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi Ad-Damashqi. Oke, yang kemarin kita khatamkan, hari ini kita penutupan bersama dengan acara buka bersama. Mudah-mudahan harapannya acara ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Salam dan salam tanpa kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya minat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Para kiai, para ustadz, para jamaah, warga NU Kecamatan Kerangkeng yang saya hormati, alhamdulillah ini merupakan kesekian kalinya acara buka bersama setelah melaksanakan pengajian rutin di setiap bulan Ramadan. Alhamdulillah BCNU setiap tahunnya mengadakan acara ini. Mudah-mudahan ini merupakan benar-benar kegiatan yang sesuai dengan ajaran Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ini merupakan kegiatan yang benar-benar tujuan dari NU itu didirikan, sehingga kita semua diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Untuk itu, kepada para kiai, para ustadz yang kemarin belum sempat mengikuti kegiatan di MBCNU dalam rangka menghidupkan NU, bukan dalam rangka ngaji, karena saya yakin semuanya pinter-pinter ngaji, karena saya yakin semuanya punya majelis taklim, punya musyawarah, dan punya kegiatan di rumahnya. Tapi sempatkanlah waktu untuk menghidupkan NU di kampung di tempurannya. Para hadirin, para kiai ingkang kalau hormati, untuk menyingkat waktu karena sudah sore, maka marilah kita bersama-sama memulai atau membuka acara pada kesempatan ini dengan baca Umul Kitab, dan harapan mudah-mudahan kita semua acara ini berjalan lancar dan acara ini membawa hikmah dan barokah ila dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Kiai Bahri. Kepada beliau waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib
العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز المتكبر سبحان الله. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu alhamdulillahirabbil alamin. Diaturkan terima kasih kepada yang terhormat Yang Bakri yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua dan Vidya Majelis Wakil Cabang atau Drama Kecamatan Kerangkeng yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Ubaidillah. Kepada beliau waktu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Al Surya Bapak Kiai Haji Masudi, yang saya hormati Mustasyar MNCNU Kecamatan Kerangkeng Bapak Kiai Haji Badudin Ilham, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kerangkeng Tunda,
saat ini sudah ada di area MPJ. Juga yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kragen. Alhamdulillah. Untuk Bapak Bakrabil dan Bapak KUA belum datang. Dan itu saya undang. Barangkali mungkin masih belum hadir, tapi saya undang. Pada pengurus MPC yang saya hormati, pengurus ranting Kecamatan Kragen yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan insya Allah sebentar lagi perintah Allah akan selesai. Mudah-mudahan kita semua dalam satu bulan ini tidak ada yang bolong, tidak ada yang bocor. Amin. Para bapak yang saya hormati, MPC Kecamatan Kragen sudah 10 tahun jalan. Setiap tahun, setiap bulan Ramadan mengadakan kegiatan keagamaan. Pertama dulu dari desa ke desa. Maaf suaranya suaranya lagi ada mas, kurang banyak. Dulu MPC Kragen mengadakan kegiatan di bulan Ramadan itu per satu bulan. Ya paling sampai tanggal 25, tanggal 24, tanggal 26 ini, tanggal 26. Itu dari desa ke desa pada setiap hari. Dari desa ke desa yang Kecamatan Kragen ini ada 11 desa. Berarti 22 kena dua ketempatan gitu. Jadi 22. Cuman ada kendalanya bagi yang jauh dari tempatnya, bisa kayak di Tanjakan, itu jalan yang berapa Pak? Jauh sih. Jalannya juga dulu kan nggak seperti ini ya. Aduh, susahnya bukan baik. Sehingga ada yang menuliskan sekitar 5 tahun seperti itu Pak. Setiap bulan Ramadan terus muter keliling gitu. Alhamdulillah berjalan. Cuma itu banyak kendala artinya yang jauh nggak datang. Maka ada yang usul untuk bulan Ramadan sudahlah ditetapkan saja di MPC gitu. Artinya ya, terpaksa karena orang banyak. Alhamdulillah di bulan di MPC 5 tahunan juga betul. Setelah tahu alhamdulillah pertama bisa mengatakan kitab Alkitab. Kitabnya ulama sufi, ulama tasawuf. Ya adik ulama cuma hanya belajar mawon, masih jauh sekali kalau di isinya kitab Alkitab dibaca oleh kita masih jauh sekali.
sudah khatam alhamdulillah. Kemudian yang sudah dikhatamkan lagi itu kitab Minhajul Abidin karangannya Imam Ghazali. Karangan Imam Ghazali yang terakhir itu Minhajul Abidin. Alhamdulillah, saya baca kata penantian sudah menghatamkan. Tinggal Fathul Mu'in karena Fathul ini banyak masalah-masalah. Satu kalimat, dua kalimat sudah ada yang tanya, sehingga nggak banyak baca. Sampai saat ini belum bisa kata, karena yang dibaca sedikit, karena banyak masalah gitu. Nah, untuk sekarang ini yang dibaca hadis, yaitu karangannya Al-Imam Nawawi Al-Bisri. Imam Nawawi Mesir. Dan Imam Nawawi itu ada Imam Nawawi Jawa, ada Imam Nawawi Mesir. Alhamdulillah untuk tahun sekarang yang dibaca itu kitab hadis al-hadis. Dan sudah dimulai, cuma belum hatam. Ya kurang lebih dibaca 3 tahun atau 4 tahunan baru hatam. Dan ini dibacanya seperti di pesantren. Seperti di pesantren, jadi yang ada itu kiai semua, Pak. Kiai semua. Jadi yang baca ini ya seperti kabel, kita seperti kabel kan. Margin seperti kabel. Ya seperti dibaca. Jadi intinya MJ itu bukan karena mulang, bukan karena Pak, bukan pulang, tapi kita bersama-sama kumpul di bulan puasa ini ya untuk mengadakan kegiatan gitu. Saat saya belum pantas ada kita yang di Mustabiin yang para kiai-kiai NU itu pengurusnya, yang ketua ranting itu kiai Pak, ustaz lah dirinya Pak. Antri bapak kan, antri bapak. Jadi ya itu saya mengharapkan agar supaya ranting, pengurus ranting itu yang seharusnya kegiatannya lebih banyak daripada MJ. Cuman ya yang namanya di MJ itu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya apa ya? Jadi saya mohon untuk ranting ini kalau nggak ada kegiatan sendiri maka ikut saja ke MJ. Maksud saya begitu Pak. Agar ranting itu ada kinerja gitu, ada kinerja. Kalau mengatakan sendiri ya mungkin kan susah Pak. Jadi ikut saja MBC yang sudah berjalan bertahun-tahun, ikut saja. Saya batas satu ranting itu 5 orang. Kalau sekali 11 itu sudah ada 55 orang. Nah, gitu. Pengen saya seperti itu. Cuma yang namanya kebaikan itu bukan mudah. Masya Allah. Ya 5 itu kadang-kadang ada yang datang 1, ada yang 2, kadang-kadang ada yang tidak datang sama sekali. Nah, gitu. Jadi ya tidak bisa diprediksi lah itu ya. Jadi alhamdulillah pengajian di bulan Ramadan ini berjalan terus. Sudah 10 tahun berjalan dan alhamdulillah itu yang berjalan sebagai pengajian Pak. Ada yang sebagai ini Pak, saya berjalan terus setiap desa yaitu istighosah. Dulu yang namanya istighosah itu adanya ya di kabupaten di kota-kota adalah. Saya coba di kecamatan
di desa-desa alhamdulillah berjalan. Ya, dan ini juga sudah berjalan. Untuk tahun sekarang ini saya belum bisa berjalan karena terbentur karena ada pilpres. Jadi saya khawatir barangkali saya ke Purwojaya pada istimewa di sananya saya cari suara. Maka saya stop dulu. Insya Allah di bulan Syawal mudah-mudahan saya akan berjalan lagi. Dan saya mohon untuk nanti untuk siap ditempati. Yang penting siap ditempati. Saya tidak minta harus ada ini, ada ini. Yang penting bisa siap ditempati. Di mana saja, di masjid, di musala, di mana saja. Demi apa? Untuk demi keamanan bangsa. Jadi ya mohon maaf saya sebagai ketua MBCNU barangkali kegiatan ini kurang memuaskan, ya mesti tidak puas atau ada kekurangan, mesti ada kekurangan. Kalau kebenaran itu belum tentu benar, tapi kalau kekurangan itu pasti ada kekurangan. Nah di tingkat ini lah, di tingkat apa namanya? Apa kita ini? Apa namanya? Al-Adhkar An-Nawawi. Al-Adhkar An-Nawawi. Ini baru tahun sekarang. Baru tahun sekarang dibaca. Saya tetapkan banyak jadi qori itu termasuk profesornya ya Haji ya Jumhuri enggak datang itu enggak yang dijadikan qori itu enggak datang ya yang saya anggap ya disuruh baca enggak mau kalau disuruh membaca akhir-akhirnya mentok ya kita lagi gitu. Aduh jadi iya pada tamat ya hari kiai gitu insyaallah alhamdulillah ya walaupun apa ya sedikit-sedikit alhamdulillah sudah sampai halaman 100 sekian ya karena dibaca mawon jadi tulis meliakeh namanya. Nah untuk tahun depan ya dimohon untuk rating agar supaya mengirimkan ya siapa saja. Kalau dia enggak bisa maka ya kan ada rois, ada apa, ada sekretaris, ada bendahara, siapa saja pokoknya yang penting mengirimkan anggotanya untuk bersama-sama kita meramaikan di bulan puasa. Untuk tahun depan saya mohon dengan hormat. Ya. Bapak betul enggak? Ini saya tahun sekarang ini saya akan bagi sarung gitu, Untuk ranting rois dan tabiliyah. Dan semua pengurus MBC akan saya bagi sarung Pak. Ya untuk kenang-kenangan gitu. Ya nggak berharga Pak. Sarung murahan. Ya cuma itu untuk kenang-kenangan kita kepada pengurus-pengurus nanti pengurus MBC. Nanti bagi yang bagi ranting atau pengurus yang asli kita jadi oleh itu saking guru oleh saya atau kelipet barangkali mungkin promis sekretaris libat itu saja sebagai anggota dari ketua MBC kurang lebihnya saya mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
atas sambutan Ketua MBC Info Kecamatan Kerangkeng. Sebelum dilanjut, monggo yang di luar lembat mawon, monggo. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Puspita Kecamatan Kerangkeng yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak mohon maaf, tidak. Tentu sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Camat Kerangkeng kepada yang terhormat Bapak Camat, waktu diserahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah tidak pernah lelah memberikan barokah kepada kita semua, terutama nikmat-nikmat yang telah kita nikmati, terutama nikmat sehat pada hari ini, sehingga bisa hadir undangan dari kegiatan rutin yang berbagai kegiatan rutin MBC Kecamatan Kerangkeng. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua sebagai pengikutnya, yang mudah-mudahan dia berakhir mendapatkan sahabatnya. Yang saya hormati Pak Kapolsek Kerangkeng, yang saya hormati Pak Ketua, kemudian Pak Pengurus MBC Kecamatan Kerangkeng, Ketua Kecamatan Kerangkeng, Kiai di samping saya, dan Bapak-Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin, saya ini harus ngomong apa nih, teman-teman? Mohon izin bagi ngomong apa nih? Bapak sekalian, pada intinya kami sebagai Muspika sangat mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa kegiatan MBC ini termasuk juga rantingnya adalah dalam rangka pengamanan, pengamanan kebangsaan. Ya, ini sangat sejalan sekali dengan program-program pemerintah, apalagi Kecamatan Kerangkeng, khususnya umumnya Indramayu Indonesia, karena Indramayu ini dianggap masih dianggap kurang dalam rangka perlindungan ibu dan anak. Ya, makanya saya support, saya dukung ketika Pak Kiai bisa memberikan wejangan kepada masyarakat khususnya Kecamatan Kerangkeng, sehingga hal-hal yang sifatnya negatif bisa tertekan minimal, ya syukur-syukur bisa secara perlahan bisa dihapus. Karena kita sadari betul bahwa ketika saya masuk jadi camat Kerangkeng, barangkali Pak Kapolsek juga ya, bagaimana dengan di luar yang namanya Kerangkeng itu seperti apa, ya kan? Kemarin saja, mohon maaf, saya cerita sedikit. Kemarin ada anggota BIN, ya. Kemarin ada anggota BIN yang tahu persis tentang Kerangkeng itu seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini, dan termasuk teman-teman saya, camat-camat Kabupaten Indramayu, bahasanya bahasa Kerangkeng itu tidak bagus. Tetapi padahal saya mendapatkan informasi yang namanya Kerangkeng itu bagus kan. Artinya tempatnya para kiai, para ulama yang mumpuni di Kerangkeng ini, sehingga bahasa Kerangkeng adalah melindungi jangan sampai pihak luar ada kontaminasi hal-hal negatif masuk. Ini sebenarnya Kerangkeng kan seperti itu. Tapi yang namanya Kerangkeng kesannya adalah seperti penjara, Pak. Orang buangan. Ketika pegawai dari kabupaten, dari sekda masuk ke Kerangkeng, bahasanya adalah buangan. Saya jujur saja nih Pak, sekmat saya orang BKD, Badan Keuangan Daerah, bukan kepegawaian kan, keuangan daerah, itu yang mengatur regulasi masalah keuangan. Programnya dari Bapeda, ya. Pembagiannya adalah sirkulasi keuangannya adalah dibagi, dipindah menjadi sekmat, bahasanya buangan. Padahal orangnya pinter sekali, kecil pintar. Ya, saya bersyukur
Kenapa bersyukur? Saya dikasih orang pintar. Dampak positifnya alhamdulillah sekarang. Saya masuk di kerangkeng, kemudian kerangkeng belum sampai mau ambruk, malu kepada masyarakat pelayanannya seperti apa. Secara perlahan sekarang sudah mulai di depan pada pantes lah, gitu kan. Alhamdulillah. Ini berkat orang buangan padahal bukan orang buangan. Kerangkeng itu bagus. Tetapi mata teman-teman orang Indramayu, kerangkeng itu adalah buangan. Kerangkeng itu orang penjaraan. Padahal kerangkeng itu yang namanya di kerangkeng adalah dilindungi dari hal-hal yang negatif, sehingga para kiai, para ulama, termasuk masyarakat dalam wilayah kerangkeng itu adalah orang yang memang orang yang baik. Nah, ini cerita tentang itu. Bapak sekalian, saya mohon doanya pada hari ini saja, ya, karena kemarin mohon izin Pak Proses, kemarin sudah ada sedikit kepastian, Bapak sekalian, bahwa sebentar lagi kerangkeng ini akan dijadikan industri, terutama pabrik sepatu. Kemarin pengembang sudah menghadap kita, Pincam, saya, Pak Kapolsek pada Amin, alhamdulillah. Tapi sebelumnya kami juga mengarahkan agar yang bersangkutan ya soal dulu yang punya tuan rumah, Ibu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim. Beliau sudah tinggal Pak Kapolres karena kesibukan Pak Kapolres yang sangat luar biasa. Apalagi menghadapi musim Lebaran hari ini yang mudiknya sudah mulai kelihatan banget. Jadi sampai saat ini bila Pak Kapolres. Nah, dengan baru sekalian, dengan adanya pabrik sepatu ini, kemudian dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan kita yang sangat luar biasa mengademkan masyarakat. Bagaimana tadi kalau kita sebut dengan ceramah, ya, bagaimana NU dengan PKB-nya tadi, luar biasa. Ya. Ini kan artinya kita harus meluruskan kembali kisah daripada NU itu seperti apa, Pak. Kami mohon dukungannya kepada bapak sekalian. Tentunya setelah Lebaran ini sudah mulai, ya, alat berat termasuk juga kemudian pelaksanaan pembangunan ini akan dilaksanakan. Tidak mudah bapak sekalian. Saya jujur saja dengan Pak Kapolsek, saya katakan tidak mudah. Padahal ini sudah luar biasa. Luar biasa pemerintah kabupaten dalam hal ini yang dipimpin oleh Ibu Nina Agustina, Bupati kita, yang kebetulan perempuan cantik lagi Pak ya. Ya, cantik Pak. Cuma masih belum dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan Pak Kiai, Ketua PCNU, karena segala kegiatan ikut diajak terus. Alhamdulillah, ini artinya antara ulama dan umarah juga tidak mengerti. Kita adem Pak. Adem kita hanya pegawainya Pak, jujur saja. Nah ini Pak jujur. Kenapa saya katakan itu? Tidak mudah Pak. Tidak mudah. Apalagi ketika perusahaan itu menarik untuk tim pengamanan dari luar. Nah ini Pak akan berdampak ya cukup kayak awal saya dengar, walaupun saya belum di sini, awal saya dengar ya cukup ramai pada saat pengurugan saja. Nah sekarang sudah mulai rencana konstruksi nih Pak. Tidak mudah Pak. Karena kadang-kadang teman-teman kita yang di sana kadang-kadang masih menyepelekan tentang kerangkeng. Padahal ini adalah wilayah kita, kerangkeng aman, begitu loh. Kerangkeng aman, maka kami harapkan dengan Pak Kapolsek kemarin, tolong untuk security juga dari orang-orang kita. Ya kan, masa kita sebagai tuan rumah cuma melihat saja, tidak menikmati sama sekali. Tapi alhamdulillah, ya. Saya katakan tidak mudah, pasti ada kerikil-kerikil Pak. Karena apa? Semua unsur, semua elemen, semua tokoh yang ada di sini, semuanya pada pengen tidak tercover karena kemampuan pihak perusahaan hanya membutuhkan untuk security itu 12 orang. Nah ini kan kerikil pasti ada. Makanya kami mohon dukungannya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ini taruhannya adalah pemerintah Republik Indonesia di mata luar negeri Pak. Karena perusahaan ini adalah lintas negara. Ini dari Korea Pak.
Dari Korea yang menanamkan modalnya kepercayaannya kepada pemerintah Indonesia, Kabupaten Indramayu di Kecamatan Klaten. Ini juga sebagai jaminan buat Ibu Bupati, buat Ibu Nina, jaminan juga untuk Pak Kapolres, untuk Pak Dandim bicara tentang kondusivitas. Pak Kapolsek, ya kami siang malam kembali lagi musim hujan juga datang ke Indramayu, Pak, hujan-hujan sampai jam 1 ya Pak Kapolsek. Ya orangnya agak kenceng sedikit ya. Kita usahakan ya relax tapi tetap agak kenceng. Tapi alhamdulillah. Tadi malam kita ngumpul juga Pak. Ngumpul di Koramil. Sama membahas tentang itu. Bagaimana caranya Klaten ini sebagai zona industri ini ada aman, nyaman. Karena ini akan berdampak ekonomi yang sangat luar biasa. Saya yakin akan berdampak ekonomi yang sangat luar biasa. Contoh, ini masalah tenaga kerja. Ketika sudah jadi tenaga kerja yang akan diserap 12.000 lebih, 12.000 tenaga kerja, karena itu cukup besar. Satu, jelas ketika bicara tenaga kerja akan mengurangi angka pengangguran. Pasti kami akan berjuang untuk warga Puncak bagaimana masyarakat Klaten tidak menjadi penonton, ya kan? Kalau jadi penonton hebat memang, tapi tidak bisa melakukan apa-apa, cuma ngomong doang. Coba pergi, terima kasih kan begitu Pak. Tapi tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Nah ini Pak, kita harus jadi tuan rumah yang baik. Jadi tuan rumah benar-benar jadi tuan rumah. Ketika ada pabrik sepatunya kita juga harus menikmati dari sisi ekonominya. Nah begitu Pak. Ini dari sisi pengangguran. Sisi ekonomi yang lainnya adalah UMKM masyarakat kita yang telur asin, usaha-usaha mikro yang lainnya pasti akan terserang, pasti akan tumbuh, ya kan? Akan tumbuh Pak. Termasuk rumah makan. Saya sudah 2 tahun lebih di sini, mohon maaf. Belum ada rumah makan yang cukup memadai di pinggir jalan, Pak. Semuanya tidak ada. Hanya ada warung-warung yang ramai itu di jalan. Tidak ada sepanjang jalur rumah-rumah makan. Ini kan ada apa? Nah, insya Allah, ya, Pak Kapolsek dengan kemampuan dan kekuatannya beliau ini disebutnya serugul Pak, karena setiap hari muter-muter terus, ya kan? Tapi saya bersyukur secara pribadi saya dan masyarakat juga harus bersyukur. Kenapa? Sudah kita rasakan. Coba kalau di Karangampel, mohon maaf, ada yang namanya geng motor, tapi di kita tidak ada, karena baru percikan-percikan saja sudah diajak bicara sama Pak Kapolsek kemarin ya, ada 13 ya, diajak jalan-jalan ke Polsek, ini ruang tahanan, hanya sebatas untuk tahu saja, iya kan? Enggak ditahan ya, edukasi saja, ini ruang tahanan seperti ini. Ketika melakukan pelanggaran hukum, ya kan? Ini mau pembinaan, orang tuanya biar tahu juga kan gitu. Tapi anehnya Pak, ada yang lucu Pak. Anaknya masalah tapi orang tuanya senyum-senyum aja ada Pak. Tangan saya. Nah ini Pak. Kalau yang lain di dalam bulan suci Ramadan ini ada yang namanya perang sarung. Di kita hampir ada di kita. Tapi secara dini sudah diantisipasi oleh tim keamanan dalam hal ini Pak Kapolsek dengan anggotanya. Jadi alhamdulillah Pak, sendiri bukti sudah melangkah seperti itu. Ini dari sisi keamanan. Masih ada waktu Pak ya? Ini dari sisi keamanan. Alhamdulillah. Pasti dari sisi yang lain ekonomi akan tumbuh. Butuh kos-kosan. Karena 12.000 saja sudah luar biasa. Pasti muncul kos-kosan. Pasti muncul perumahan. Ini adalah potensi yang luar biasa. Tentunya yang sekarang jalanan masih gelap dengan adanya pabrik sepatu, masa sih pemerintah pusat membiarkan saja
Kadang-kadang bahasa capek, iya Pak, saya sudah surat 3 kali 4 kali, tapi belum ada realisasi. Yang direalisasi adalah karena capek. Ya kita harus bersabar Pak. Gitu. Nah ini Pak, hal-hal ini yang makanya kami berharap dalam kesempatan yang berbagi ini. Ini Pak Kiai, kemudian saya mendahului. Sesuai jam undangan. Nah ini, ya, ini yang akan membuat kerangkeng ini tentunya harapan kami sebagai Forkopimcap di 3 kecamatan ini, harapannya ekonomi kita akan tumbuh, akan lebih baik. Ya. Tentunya saya katakan tadi ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbagi ini dengan doa bersama, mudah-mudahan kakek lebih baik lagi. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dengan lebih dan bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada sahabat Bapak Camat Kerangkeng atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh yang terhormat Prof. Syuriah MSN Kecamatan Kerangkeng, yang terhormat Teng Haji Masruri. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yata' qawla zur wal amal bihi wal jahlu falaysa lillahi hajat ayyat ta'amahu wa syarabahu. Ruwahul Bukhari. Hadratul Mukarram, para alim, para sepuh, ingkang kula hormati panjenenganipun Syekhina wa murabbi ruhuna Ki Haji Farid Asyarul Dar, ingkang kula hormati Ketua Tanwidiyah Majelis MPC Kecamatan Kerangkeng, dalam hal ini Bapak Kiai Ubaidillah, ingkang kula hormati sesepuh kula Bapak Kiai Haji Badruddin Muha, tidak ketinggalan juga yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek yang sudah hadir, alhamdulillah, juga semua kepengurusan MWC baik ranting maupun di MWC-nya, ingkang kula hormati. Pertama, alhamdulillah kula ngaturaken kesuwun dumateng ranting-ranting ingkang sampun melaksanakan tugas, yaitu kewajiban pembacaan kitab Al-Adhkar. Alhamdulillah Pak, ini sebenarnya bukan apa-apa, untuk meminimalisir perkataan-perkataan jelek saja Pak. Sebenarnya alhamdulillah kalau lagi ngaji mah nggak mungkin ngomongin orang Pak, nggak mungkin jelek-jelekin orang. Jadi intinya itu Pak. Dan juga saya sangat terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek yang selalu mensupport setiap kegiatan, baik pengajian maupun manasik haji. Pangapunten Pak, kadang-kadang saya nggak bisa ngasih amplop, tapi kadang-kadang saya pengen dikasih amplop. Alhamdulillah. Dan tadi dikatakan insya Allah setelah Ramadan akan diadakan pengajian rutin tiap bulan Pak. Ini juga saya mohon ya
Ya bukan ngatur ini Pak, cuma sebagai undangan saja. Kalaupun Bapak tidak sempat, ya salah satu anggotanya harus hadir. Mungkin katanya tempat belum ditentukan, biasanya itu di balai desa. Kenapa kita pilih di balai desa? Masalahnya gininya gampang Pak kalau di balai desa. Ya, ya kalau di musola kurang Pak. Iya, jadi biasanya itu di balai desa. Kemudian selanjutnya tadi dikatakan orang kalau mendengar kerangkeng angkernya luar biasa. Padahal saya kalau ditanya Pak Dikuan, saya sangat ngeri Pak. Kamu dari Kerangkeng, iya kenal nggak dengan ini? Ini orangnya lagi digebukin Pak. Kan nggak enak saya. Tapi saya katakan itu sebagian kecil saja. Kalau kita analogikan, Kerangkeng ini seperti kerambutan sebenarnya. Rambutan ya durian lah. Itu dari luar itu ruwet. Tapi ketika sudah sampai di sini, baik Bapak Kapolsek, Bapak Camat kayaknya nggak mau pindah itu. Masalahnya manis, nggak seperti kedondong Pak. Saya nggak mau nyontohkan desa lain kedondong apa enggak. Saya desa sendiri, kecamatan sendiri, Kerangkeng itu seperti kerambutan. Kalau dari luar kelihatannya angker, tapi setelah dibuka, masya Allah, apalagi kerambutannya kerambutan rafi'ah, wis anteng Pak. Itu Pak. Jadi yang terakhir saya mohon maaf barangkali dari awal sampai akhir semua kegiatan mengganggu kesibukan Bapak, mohon keikhlasannya Pak. Ya, sama-sama memaafkan. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan terima kasih kepada yang terhormat Haji Mas Ruri. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh terhormat Kiai Haji Farid. Kepada beliau waktu disilakan. Sekalian doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Dumateng para kiai, para sepuh, para alim ulama, sebaik yang Allah berkati. Wabil khusus dumateng Sayyidina Kiai Haji Akil, Kiai Haji Badruddin, Rais Surya, Kiai Haji Masruri, Ketua Tanfidiyah, Kiai Ubaidillah, tidak ketinggalan beserta jajaran MBC Kecamatan Kerangkeng beserta Bapak ketinggalan pula Bapak pejabat pemerintah hadir, Bapak Kecamatan Kerangkeng hadir, Bapak Kecamatan Kerangkeng. Alhamdulillah kita kabeh boten terasa bertemu tanggal 17 bulan Ramadan. Sedelat maning menjelang Idul Fitri. Lamun ora dina Rebo, ya dina Kamis Idul Fitri.
sampai melu sejenis tinggal nunggu komando pemerintah. Anak hadis, sebab anak hadis sumu lirubiyatin wa abdiru lirubiyatin. Wong Jawa ora bisa ngomong sumu lirubiyatin diganti sumu lidrodagin wa abdiru lidrodagin. Puasa KB nunggu tambut nunggu ditabur berkat kaya KB bantala KB nunggu nanti ditabur berkat mula jarang-jarang mensubuh hukumnya mengumumkan Idul Fitri tanggalnya oli Idul Adha maju sadurunge sehari atau minggu sehari oli, tapi haram mengumumkan lamun orang membarengan karo indah itu menghormati hasil keputusan pemerintah walaupun beda orang masalah. Para bersyukur pada ahli ulama waktu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, yang paling istimewa? Karena di antaranya di dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Kenapa diarani malam Lailatul Qadar? Karena insya Allah ing waktu mengikut dipenurunakan Al-Quran. Jadi siapa yang wong kang terbuka karo Al-Quran pas waktu berarti kan arahnya ketemu karo Lailatul Qadar. Yang masih ketutup karo Al-Quran berarti turun ketemu karo Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr. Pahalane pada bae karo 1000 bulan. Lamun dihitung tahun sekitar 84 tahun. Lamun dihitung umur 84 tahun berarti pada bae karo seumur hidup. Yang rata-rata sekitar 70 80. Nah, ciri Lailatul Qadar adalah dalam waktu ulun laka angin, laka udan, laka panas. Berarti pun arane Lailatul Qadar. Di laka udan, di laka angin, di laka panas. Arane Lailatul Qadar. Artinya pripun? Artinya kita kabeh lamun orang terganggu kenang angin hawa nafsu, orang terganggu kenang panas pacak ekonomi, orang terganggu kenang subuh rezeki musab lumbar labur rezeki, orang kan tetap istiqomah jalanakan kegiatan, jalanakan kebagusan, jalanakan ibadat kun arane ketemu karo Lailatul Qadar. Jadi mula anak hadis utlubu Lailatul Qadar wa ashril awakhir. Ing dalam 10 kan terakhir kun arane Lailatul Qadar secara umum. Sampai kan istiqomah mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 istiqomah tarawih atau istiqomah darus atau istiqomah tahajud atau istiqomah i'tikaf
maka ketemu pada Lailatul Qadar. Sing penting rutin aja sampai bolong, mulai selikur sampai 30. Arane Lailatul Qadar secara umum. Maka secara khusus Lailatul Qadar adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Lamun berjamaah aja ujul, lamonan tarawih aja ujul, lamonan tadrus Al-Qur'an aja ujul, awal tanggal 1 sampai tanggal 30 rutin. Laka boleh insyaallah ketemu karo Lailatul Qadar. Pun arane secara khusus. Allahumma anak-anak dalam khusus rada mendekati. Lah sampai orang istiqomah awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sampai awal Ramadan nanti setahun. Istiqomah ing dalam berjamaah itu, istiqomah ing dalam tahajud itu, tadarus al pasti ketemu karo Lailatul Qadar. Awal tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 bulan. Kun insyaallah mendekati. Anak-anak yang khususil akhas. Istiqomah tanggal 1 Ramadan sampai 30 sampai tanggal 1 maning sampai tanggal 1 maning tahun maning sampai tekan mati. Bahkan bisa istiqomah pasti bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, nanti kita pilih sih Lailatul Qadar. Moga-moga kawan kita bisa oleh Lailatul Qadar kan secara khususin apa Allahumma amin ya rabbal alamin. Waktunya is maghrib. Allahumma inna da'afun wa hubbul afwa wa'afu anna. Allahumma inna da'afun wa hubbul afwa wa'afu anna. Allahumma inna da'afun wa hubbul afwa واعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفرت وهبت وابتلت العروق وفنت الأجر إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ونعوذ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih atas pengertian dan doanya. Akhirnya demikianlah acara pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami sebagai pengacara, kurang dan lebihnya kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terus mana ada